Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Arisanto dari Pasal Kasau ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan, apa yang sebaiknya ya dilakukan? Ini adalah ibaratnya ya kiat-kiat ya, tips-tips untuk mempercepat proses kesembuhan insya Allah ya dari langkah terapi yang sudah ditempuh mempergunakan metode pengobatan akhir zaman. Apa sih kiat-kiatnya agar setelah diterapi pas kemudian keluhannya bisa cepat sembuh? Baik, pertama Bapak Ibu sekalian, kita awali, kita kembali untuk mengingat-ingat bahwasannya sakit itu adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika Allah berikan sakit tersebut kepada seseorang, sejatinya Allah sedang memberikan kepadanya kesempatan, yaitu yang pertama supaya diampuni dosanya gitu. Kan ada sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW, ketika musibah itu dialami oleh seorang muslim ya, bahkan sampai dia tertusuk duri, itu adalah sebagai sebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwasanya wasilah sakit yang Allah berikan menjadikan diri si sakit itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Tentu dengan syarat ya, tentu dengan syarat ketika si sakit itu menjalani sakitnya tetap dalam koridor, tetap dalam batas-batas yang sudah agama din Islam ini jalankan. Misalnya dengan tetap menjaga prasangka baik kepada Allah. Jadi jangan sampai, wah Allah itu berbuat jahat sama saya. Ini kan berarti prasangka buruk kepada Allah gitu. Menjaga prasangka baik juga termasuk misalnya bahwasanya, wah Allah lagi memberikan kepada saya kesempatan untuk beramal soleh. Karena sehat juga sarana beramal soleh, sakit juga sarana untuk seseorang beramal soleh gitu kan. Kemudian, nah kita sudah menjalani ikhtiar, ya kan? Ikhtiar sebagaimana Rasulullah memerintahkan untuk berobat, ya. Hamba-hamba Allah diperintahkan untuk berobat. Rasulullah persyaratkan untuk berobat, jangan berobat dengan cara yang haram. Maka sebenarnya dan insya Allah kita sama-sama berharap langkah Bapak Ibu ikhtiar dengan terapi pas Al-Kasau adalah bagian dari menjalani perintah Rasul SAW ya, untuk bagaimana seorang muslim ketika sakit dia berobat ya dengan hati yang ridho tentunya juga ya, berobat dengan penuh harap kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Selain itu, dengan rasa sakit itu kita berharap supaya Allah ampuni dosanya dan derajat ya, yang sakit baik kita ataupun si sakit itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjalani posisi sehat, posisi sakit dua-duanya dengan cara yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, sehingga walaupun sehat ataupun sakit tetap mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Kembali ke topik berkaitan dengan terapi pas, bagaimana kiat supaya lebih maksimal ya. Bapak Ibu, seseorang yang diterapi pas tentu sudah menjalani proses pemeriksaan ya. Dari pas troopernya akan memeriksa, ini dari banyak titik-titik sentuhnya diperiksakan ya. Titik-titik perjalanan penyakitnya diperiksa, dari sisi wawancara digali ya oleh tim dari Gria Sehatnya, diwawancara seperti apa keluhannya, skala nyerinya seperti apa, misal ada nyeri gitu kan. Kemudian Bapak Ibu diterapi. Tahapan selanjutnya diberikan pekerjaan rumah atau PR biasanya. Nah, PR-nya ini kadang oleh pas trooper Bapak Ibu diminta untuk merekam, atau Bapak Ibu diminta mengingat-ingat sampai betul-betul gerakannya tidak ada yang keliru sesuai dengan SOP. Nah, apa yang dimaksud dengan PR, pekerjaan rumah? Pas Al-Kasau adalah metode terapi yang basisnya ya memperbaiki kesehatan tubuh manusia. Yang pertama dari sisi normal atau tidaknya kerangka badan. Permasalahannya, ada orang yang posisi kerangka badannya itu tidak normal ya. Bahasanya kita itu ada yang melintir gitu kan. Nah, itu sudah bertahun-tahun ya.
Alhamdulillah ada yang dalam 1 kali terapi pas Al-Kasau bisa langsung terkoreksi. Ada yang dalam tahap pertama, wah ini tidak bisa 1 step nih, ini harus 2 step, harus 3 step, harus 4 step gitu. Nah, di pas Al-Kasau, Bapak Ibu sekalian, pas troopernya, terapisnya akan memprediksi, wah ini harus ada tahapan-tahapannya. Maka Bapak Ibu selain diberikan jurus ketika jumpa dengan terapisnya, di terapi di gereja sehat, atau di rumah sehat, atau di tempat terapinya itu kan, kemudian Bapak Ibu dibekalkan PR yang harapannya PR tersebut Bapak Ibu kerjakan pagi, siang, sore selama di rumah. Ya seperti minum obat. Kalau misalnya terapi di tempat medis misalnya akan diberikan obat kimia, diminum pagi, siang, sore, atau herbal juga sama, pagi, siang, sore seperti itu. Nah kalau pas Al-Kasau, sebagai gantinya minum obat, selama proses terapi ya itu mengerjakan tugas-tugas PR jurus ataupun PR gerakan yang sudah diberikan oleh pas trooper. Biasanya pas trooper memberikan jurus PR gerakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya biinilah mempercepat proses kesembuhan dibandingkan datang di terapi di kantor atau di gereja sehat, nanti Bapak Ibu pulang diam lagi, tidak melakukan apa-apa. Kemudian datang lagi ke rumah tidak melakukan apa-apa. Ya dibanding dengan Bapak datang atau Ibu datang ke gereja sehat, di situ di terapi, diberikan PR, Bapak Ibu di rumah mengerjakan. Ya, mengerjakan tugas-tugasnya itu, kemudian 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian kontrol, insya Allah di situ sudah ada progres ya, sudah ada progres perbaikan yang lebih signifikan dibanding hanya dengan mengerjakan terapinya ketika diterapi saja oleh pas trooper. Nah itu keunikan pas Al-Kasau Bapak Ibu. Memang kalau di pas Al-Kasau para klien, para pasien itu diminta untuk lebih aktif ya. Jangan tanda kutip terlalu menggantungkan terhadap sesi terapi yang memang ada di gereja sehat ataupun di tempat prakteknya para pas trooper. Dan dengan diajarkannya gerakan PR tadi ya, Bapak Ibu juga kami harap itu bisa mandiri gitu. Misalnya kok kodoroloh belum sembuh maksimal, masih ada kerasa-kerasa sedikit-sedikit, tinggal amalkan jurus yang sudah diberikan, jurus yang sama yang sudah diberikan oleh pas trooper untuk memperbaiki. Ya, kalau bahasa sederhananya mungkin keluarnya sudah 10 tahun, sudah 15 tahun gitu. Saat kali terapi pertama sudah progres 60%. Nah, PR gerakan terapi ini yang dimandiri, PR di rumah itu harapannya bisa mencapai nanti 80, 90 atau bismillah bisa tuntas 100% bisa sembuh. Nah, itu kiat pertama. Jadi kerjakan PR dengan sungguh-sungguh, SOP-nya tepat ya, kemudian rutin. Nah, dan menjaga komunikasi dengan pas troopernya apabila dalam pengerjaan ya terapinya ataupun ketika mengerjakan terapi di rumah itu ada kendala-kendala, itu bisa komunikasi sehingga nanti pas troopernya bisa memberikan saran-saran. Selanjutnya apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, pada kasus-kasus yang memang sifatnya saraf kejepit utamanya ya, atau pada kasus yang umumnya itu kadang tempat tidurnya tuh terlalu empuk gitu. Terlalu empuk di sini misalnya sudah badannya melengkung gitu kan. Sudah kita atasi melengkungnya, di rumah kasur terlalu empuk. Melengkung lagi gitu. Maka harapannya dihindari ya. Kasur yang ya saya tidak menyebut merek ya, kasur busa kadang yang terlalu empuk sehingga badannya tuh melengkung lagi, tidak normal lagi, tidak balance lagi. Walaupun sudah kita kalibrasi bentuk rangkanya. Ada lagi Bapak Ibu yang memiliki pekerjaan yang ataupun hobi yang sifatnya itu adalah satu arah gitu. Badannya melintir kiri terus, menggerakkan badannya ke arah kiri terus. Nah, itu harus diseimbangkan antara kanan dan kirinya. Kemudian perbaikan posisi duduk ya. Posisi duduknya juga ingat, mungkin Pastor Pers sudah memberikan materi ya. Duduklah pada posisi tubuh yang tegak, yang ergonomis ya. Kemudian duduknya di tulang duduk bukan di tulang ekor misalnya. Nah itu adalah beberapa tips yang kami sarankan ketika Bapak Ibu pulang setelah diterapi. Harapannya supaya ikhtiar kita bersama ya antara pas trooper dengan klien sebagai Bapak Ibu sekalian yang terapi itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat sembuh insya Allah gitu. Atau Allah berikan ganti yang lebih baik tentunya. Ya, upaya ikhtiar kita sebagai manusia dimaksimalkan, namun untuk hasil kita gantungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
boleh ketika setelah terapi Bapak Ibu juga diiringi dengan sedekah. Kan Allah juga sudah Rasulullah juga sudah menyampaikan salah satu sarana untuk kita ikhtiar menjemput kesehatan juga dengan bersedekah, memperbanyak ikhtiar dan juga doa. Baik doa dari diri sendiri, dari pasangan ataupun dari orang tua jika masih ada. Demikian Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.